Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuningsi dari ADMTIK kelas A. Akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perencanaan dan Sistem Penerimaan Peserta Didik. Langsung saja pada poin pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan? Poin kedua, apa yang dimaksud dengan peserta didik? Poin ketiga, apa yang dimaksud penerimaan peserta didik? Langsung penjelasan pada poin pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan memegang peranan penting dalam organisasi sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang akan dicapai dan menguraikan perencanaan tersebut. Yang pertama, garis besar tentang gambaran suatu bangunan, baik ukuran, posisi, maupun berbagai gambaran lainnya. Yang kedua, dalam langkah-langkah mesin. Dan yang ketiga, penyusunan suatu yang dikerjakan dan menggunakan planning in atau perencanaan organisasi dalam kebijakan publik. Poin kedua, apa yang dimaksud dengan peserta didik? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ciri-ciri peserta didik adalah: yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Dan ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Poin ketiga, apa yang dimaksud dengan penerimaan peserta didik? Yaitu sistem yang dimaksudkan di sini lebih menunjukkan kepada cara. Berarti sistem penerimaan peserta didik adalah bagaimana cara menerima peserta didik yang baru. Dalam penerimaan peserta didik ini meliputi 3 bagian. Yang pertama, sistem penerimaan peserta didik, yaitu sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tidak mengikuti seleksi. Yang kedua, sistem seleksi secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Dan kriteria peserta didik adalah menentukan bisa dan tidaknya seseorang diterima. Dan yang ketiga, prosedur peserta didik termasuk penerimaan salah satu aktivitas penting dalam manajemen peserta didik. Mungkin ini saja penjelasan dari makalah saya. Adapun kesimpulannya, perencanaan adalah sebuah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih, ini saja penjelasan dari ketiga poin makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.